Iya. Sebelum kita mulai, mohon kepada para jamaah, bapak-bapak dan ibu yang sudah beres semuanya, yang tidak ada aktivitas lainnya, mohon mengisi tempat seperti yang tadi, bapak-bapak dan ibu. Karena acara kita akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ila billahi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa jannah. Pertama-tama yang kami hormati para ketua Provinsi Kecamatan Ciderep, Kecamatan Ciderep dan Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami hormati pemateri kita yang alhamdulillah sudah berada di hadapan kita, yang insyaallah akan menyampaikan dan memberikan penjelasan ilmu kepada kita semua, yaitu Bapak Kiai Haji Syamsi. Juga yang kami hormati para guru, panitia gabungan Kecamatan Ciderep dan Kecamatan Babakan Madang. Juga yang kami hormati para jamaah, para bapak dan ibu, para ibu-ibu yang kami hormati kemuliaan. Semoga kita semua senantiasa semangat dan sehat, panjang umur sampai pada pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Kita singkat waktunya, marilah acara kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita semua kita dengarkan materi yang kami menyampaikan materi tentang pemantapan ibadah dan kegiatan selama menjalankan ibadah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kita bisa menyimak dan bisa menggunakan dengan baik-baiknya sebagai materi, yaitu Bapak Kiai Haji Syamsi. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan dengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardha.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل اجتماعنا اجتماع الرحمة وافتراقنا بعده افتراق الرحمة وارحمنا واهدنا إلى صراطك مستقيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa habibunal karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Pos Bimsik Kecamatan Citerep, Kepala KUA Kecamatan Citerep, sahabat saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Silahuddin Nur SAG. Beliau termasuk salah satu narasumber pada materi bimbingan manasik haji sesuai dengan jadwal, beserta para penghulu, para penyuluh, para pengawas, para pelaksana, panitia yang ada di dalamnya yang tidak disebutkan satu persatu, semua yang terlibat di dalamnya, yang senantiasa mudah-mudahan ini menjadikan amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para pemateri narasumber, para kiai, para ulama, para hujjah, para pembimbing. Yang saya hormati Ketua KBIH, dan tentunya hadir begitu semangat dan antusias sampai sore hari ini di jam yang berbeda seperti biasanya. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah tetap semangat untuk mengikuti bimbingan manasik haji kecamatan bertempat di Masjid Jami Al-Muhajirih kantor Kecamatan Citerep. Alhamdulillah. Kalau kita Bapak Ibu jamaah berangkat dari pintu rumah niatnya tolak ilmu karena Allah, maka segala sesuatunya akan menjadikan nilai ibadah. Dimudahkan semua urusan dan pekerjaannya, disehatkan badan fisik jasmani rohaninya, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya ilmu yang bermanfaat, dan semuanya akan menjadi amal ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengatur waktu yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang saya hormati Bapak Ibu jamaah duyufullah duyufur rahman. Tadi Pak Kepala Kantor menyapa Bapak Ibu sebagai duyufullah,
Duyufur Rahman. Mudah-mudahan kami panitia Pos Bimsik yang melayani, membantu, mengurusi, memfasilitasi sampai terselenggaranya Pos Bimsik ini pun mudah-mudahan kecipratan mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memasuki materi yang sudah dijadwalkan di sini, materinya yaitu pembinaan ataupun pemantapan ibadah dan bagaimana kegiatan yang bisa kita lakukan sepanjang kita selama dalam perjalanan. Di sini disebutkan pada saat kita ada pada posisi dalam penerbangan menggunakan kapal udara Toiroh, bukan lagi kapal laut ibu bapak, bukan lagi pakai kendaraan roda 4 kapan nyampe nya, tapi pakai pesawat. Ada 3 ibu bapak. Yang pertama bisa menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines. Yang kedua menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Dan yang ketiga Lion Air. Itu yang direncanakan pemberangkatan kepulangan musim haji 1446 2025 Masehi pada tahun ini insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah, kita sudah bisa membayangkan, boleh berjalan lihatnya. Jadi ayeuna mah sudah didekatkan bayang-bayang bapak-bapak, ibu-ibu, lamunan keinginan bapak ibu jamaah dengan melihat tampilan gambar di sini. Ada pesawat sedang take off. Ya Allah, ya kan. Subhanallah. Ibadah dan kegiatan selama di pesawat. Bapak ibu sudah pernah melihat pesawat? Ayah anu atos masuk ke dalam pesawat? Alhamdulillah. Baik yang melaksanakan perjalanan ibadah umroh atau mungkin melaksanakan perjalanan ke luar negeri, tentu menggunakan pesawat. Lanjut. Nama ibu belanya? Ada suaranya di situ. Supaya membantu, memotivasi, mendorong Bapak Ibu terasa dekat waktunya untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Nanti Bapak Ibu di sana sepanjang Ibu Bapak ada di hotel atau di luar hotel pasti mendengar alunan murotal Al-Quran. 24 jam diputar terus oleh maktabah ataupun pondokan. Punduk lamun di Godang mah itu punduk namanya, akomodasi hotel. Lanjut. Ini kedah lanjut. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Angkat lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Lanjut. Profilnya cukup jelas, mungkin di situ ada. Jadi abdi punten 2014 ketua kloter di gelombang pertama. Yang kedua 2019 petugas non kloter Arab Saudi, 2 bulan lebih saya tinggal di Mekah di Mispalah 7. Sami hajina Haji Akbar. Pas Baymun meninggal dunia di sana di Mekah. Kemudian yang ketiga, insya Allah tahun ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah, saya dan kita semua akan menunaikan ibadah haji di musim haji tahun ini, diberangkatkan mulai tanggal 1 Mei atau tanggal 2 mulai take off-nya sampai nanti sesuai dengan jadwal yang nanti akan disampaikan insya Allah. Jadi saya salah satu petugas pembimbing ibadah di
salah satu kloter mau disebutkan kloter sabarahana nu tangtos mah insyaallah saya bersama beberapa petugas kloter lainnya akan membersamai Bapak Ibu jamaah di sana nanti sampai kembali ke tanah air sesuai dengan kloternya masing-masing. Jumlahnya dalam satu penerbangan punten yaitu berjumlah 434 jamaah, satu kloter utuh, kloter penuh. Di situ ada jamaah reguler, jamaah yang sehat walafiat, termasuk jamaah kita yang masuk kategori lansia lanjut usia, masuk kategori resti memiliki resiko tinggi, termasuk punten upami ay jamaah anu difabel yang memiliki kebutuhan khusus. Maka tahun ini tagline-nya adalah jamaah haji lansia dan difabilitas. Semua itu adalah saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang sama-sama kita bantu sama-sama melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan sagalupina lungsur langsar berkah selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditambah dengan petugas kloter. Sementawis petugas kloter saat ini masing-masing kloter terdiri daripada 6. Ada ketua kloter. Di masing-masing kloternya pasti ada ketua kloter. Yang keduanya ada pembimbing ibadah di kloter itu, bisa dari kantor atau mungkin dari ormas. Yang ketiganya ada dari tim medis kesehatan. Sementawis nembah hiji, mudah-mudahan dikabul permohonan Pak Menteri Agama kita oleh pemerintah Arab Saudi mendapatkan tambahan tidak kurang 2.314 calon petugas tambahan tahun ini. Alhamdulillah. Janten kawitna hiji rencanana ayeuna mah ditambahan 2 janten 3 untuk petugas kesehatan di masing-masing kloternya. Alhamdulillah kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Karaos upami satu kloter petugas kesehatannya medisnya hanya 1 orang. Sekalipun mungkin ada jamaah kita yang mereka ini profesinya sebagai dokter ataupun bidan perawat, tapi kan mereka niatnya ingin menjadi jamaah, bukan menjadi petugas. Tidak bisa kita mengandalkan sepenuhnya kepada jamaah yang memang sekalipun mereka adalah profesinya dokter ataupun tim medis. Tapi alhamdulillah ada berita bagus yang menggembirakan kita, satu kloter kembali normal ditambah masing-masing 2 petugas kesehatan. Alhamdulillah. Kemudian ditambah dari PHD kabupaten rata-rata satu kloter ada 2 orang. Upami Kabupaten Bogor ada 20 petugas PHD dari Kabupaten Bogor. Termasuk dari kantor ada Bapak Kasubag TU, kemudian kasih hajinya alhamdulillah tahun ini berangkat. Nu biasa ngurusan Bapak Ibu jamaah dari mulai daftar sampai mau berangkatnya, alhamdulillah tahun ini kasih hajinya ikut bareng dengan jamaah. Ya, alhamdulillah. Nu katiluna kasih dari Urais sebagai ketua kloter. Yang keempat saya abdi kasih PAI Pendidikan Agama Islam mendapatkan tugas dari Pak Gubernur melalui rekomendasi dari Pak Kanwil sebagai pembimbing ibadah di kloter itu. Utusan di mana? Utusan di Provinsi Jabar. Alhamdulillah bidoati sadayana para sepuh para guru sadayana, alhamdulillah abdi dilebatkan petugasna di Kabupaten Bogor. Cobi pami ditempatkan di Kabupaten Garut, Sumedang, abdi kedah kali itu. Terus Bu, alhamdulillah. Di kloter barahana insyaallah mungkin biasa diuningakeun ayeuna. Ya.
Mudah-mudahan Ibu sebagai gambaran di sana Ibu Bapak jamaah semua keperluan yang berkaitan dengan kepentingan Bapak Ibu untuk ibadah agar dilancarkan semua hal yang berkaitan dengan keinginan Ibu Bapak di sana. Di sana setiap hotel akomodasi ada yang namanya sektor Mekah, sektor Madinah, termasuk Dakar. Ya, ada sektor di situ tidak kurang 25 tenaga sektor. Margi abdi 2018 kantos salah satu petugas non kloter di beberapa hotel. Jadi ibu bapak jamaah insya Allah bukan disugemakeun dilayani 24 jam. Di situ ada petugas sektor, ada petugas kloter, termasuk para pembimbing ataupun ketua kloternya. Insya Allah bapak ibu jamaah semuanya insya Allah akan dibantu oleh semua petugas yang ada di sana insya Allah. Nah ini sebagai gambaran awal dulu Bu ya. Jadi kloter utuhnya sejumlah tadi yang disebutkan ditambah, kalaupun ada tambahan dulu berarti 8 petugas kloter ya. Totalnya sejumlah ada 9 kloter di Kabupaten Bogor, 7 kloter utuh, 2-nya kloter gabungan Kota Bogor dan Kota Depok untuk musim haji tahun ini. Lanjut. Kita lihat tampilan gambar lagunya Bapak. Ini dasar hukumnya. Ya, ada rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada jamaah haji yang melaksanakan perjalanan di pesawat untuk melaksanakan sholat jamak, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir dan qasar. Dan di situ ada tata cara tayammum. Lanjut dulu. Ada 25 slide, tinggalin aja. Ini dasar hadisnya, tata caranya pelan-pelan. Nanti kita praktekkan Bu bapaknya. Dilanjut. Sholat di dalam pesawat. Apa yang perlu diketahui di situ? Wattaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sebagaimana yang Anda bisa, sesuai dengan kemampuan kita, semampu yang bisa kita lakukan. Maka di situ adanya rukhsah, ya, keringanan. Lanjut. Perlu diketahui dulu secara tampilan layar, maka pelan-pelan. Bayangkan bagaimana di pesawat tergambar pengintannya. Enggak. Mungkin manasik setelah ini ya. Setelah kita lihat dulu tampilan masing-masing tentang manasik, ada filsafat, adab, etika perjalanan ketika kita melaksanakan perjalanan menggunakan pesawat. Ini di dalam pesawat. Bangga? Ukuran pesawatnya besar, bisa menampung di atas 500 jemaah. Ayo, ukurannya besar. Bagaimana tata cara sholatnya? Kita lihat di situ. Jadi orang di pesawat itu jangan mentang-mentang kita di pesawat jadi bebas lalu lalang, bolak-balik kelumpangan, ulang. Ya, mohon untuk menjaga etiket. Ini lanjut. Apa yang kita lakukan nanti di sana sepanjang di pesawat dalam perjalanan? Gelombang 1 menuju Madinah, perjalanan sekitar 8 jam. Gelombang kedua menuju Jeddah, perjalanan sampai 9 atau mungkin 10 jam. Kita ada di gelombang pertama.
dan nanti gelombang yang kedua. Lanjut. Nah, ini cara pakai niqab. Nanti ada ya, ada materi khusus. Maka dilanjut. Lewat saja. Lanjut. Nah, ini memperbanyak doa, zikir, sholawat ketika kita dalam perjalanan di pesawat. Manfaatkan yang difasilitasi oleh maskapai. Alhamdulillah. Terus lihat saja dulu gambarannya. Terus tuh, lihat pesawat seperti itu. Jadi kapasitas pesawat itu ada ruang toilet kecil, tidak sebebas di rumah kita. Saya namina ember, gayung, bang. Ini hotel. Kemarin Pak Haji Sirahuddin, dia berangkat pembimbing ibadah di kloternya, mendapatkan fasilitas hotel bintang 5. Pada saat mulai dibuka kembali penyelenggaraan ibadah haji setelah COVID, luar biasa, hotelnya hotel mewah semua. Ini gambaran bagaimana toilet yang ada di pondokan kita nanti. Ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Pakai lift Bapak Ibu ya nanti. Nah, ini makna istitoah, Ibu, Bapak. Istitoah itu ada 3. Apa istitoah? Kemampuan. Dipandang mampu, dipandang layak, dipandang sehat. Yang pertama, istitoah secara maliyah. Bapak Ibu sudah cukup bekalnya, ongkosnya sudah dipenuhi. Sudah lunas Ibu Bapak? Kalau sudah lunas berarti istitoahnya sudah dinyatakan layak, sudah dilunasi, tinggal menunggu pemberangkatan sesuai jadwal. Yang kedua, badaniyah. Karena ibadah haji ini yang kita butuhkan tidak hanya harta, baik harta yang kita bawa, harta yang kita tinggalkan, termasuk di dalamnya kita harus siap dalam kesiapan fisik. Badan orang, stamina kita harus dipersiapkan. Bapak Ibu jamaah, biasakan dari sekarang, mungkin kemarinnya sudah membiasakan untuk olahraga pagi. Banyak berjalan kaki, tidak usah dipaksakan lari kencang. Yang penting mah orang sering jalan kaki, jalan sehat, olahraga, gerak, senam, supaya nanti di sana badan kita tetap fit, fresh, segar, bisa melaksanakan rukun dan syarat ibadah haji. Yang ketiganya amniyah. Apa itu amniyah? Keamanan. Satu-satunya ciri khas penyelenggaraan ibadah haji itu mendapatkan perhatian pelayanan dari pemerintah kita, negara kita, termasuk keterlibatan dari negara-negara lain. Dan kita berangkat ke tanah suci nanti mewakili sebagai duta dari negara Indonesia. Bapak Ibu jamaah, kita nanti berangkat dan pulang sebagai jamaah haji Indonesia, membawa negara Indonesia. Sekalipun di situ ada kloterna, ada karomna, ada karu-karuna, ada petugas kloterna, tetap kita berangkat sampai pulang dari tanah suci mewakili duta kehormatan dari negara Indonesia. Maka di sini diberikan rasa aman, rasa nyaman dari berangkat di sana sampai kembali ke tanah air dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Nah, ini refleksinya. Dalam ayat dibacakan
Al-hajju ashurun ma'lumah. Faman farada fihinal hajja fala rafas wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ibadah haji itu waktunya telah ditentukan. Beda dengan ibadah yang lain, betul tidak? Ibadah haji itu dimulai dari bulan Syawal. Bahkan bagi yang mengambil haji ifrad bisa melakukan itu. Tapi karena kita jamaah Indonesia, haji yang bisa dilakukan adalah haji tamattu. Nanti dijelaskan oleh narasumbernya. Apa itu tamattu? Tamattu itu mendahulukan mengerjakan umrah. Setelah itu haji dengan niat yang telah ditentukan. Nawaitu umrata wa ahramtu biha. Labbaik Allahumma umrata. Itu bacaan niat haji tamattu. Kalaupun di situ niat umroh dibacakan umrohnya. Labbaik Allahumma umrata. Nah, tidak boleh kita melakukan punten yang pertama, jangan mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Jadi penyakit goreng, hati jelek yang ada dalam diri kita masing-masing jangan sampai dibawa ke tanah suci. Karena kita nanti ada di tanah haram, ada di tanah suci, ada di makom-makom ijabah. Jangan sampai kita datang ke sana, tadi kata Pak Kepala Kantor menyebutkan, jangan sampai kita ke sana masih membawa dosa. Artinya melakukan perbuatan dosa. Segerakan sebelum kita berangkat ke tanah suci, perbaiki akhlak kita. Kami penyelenggara yakin betul, negara manapun tahu Indonesia ini adalah negara yang terbanyak memberangkatkan jemaah hajinya, betul? Dan negara yang paling dihormati oleh negara-negara lain. Sudah banyak jemaahnya, disegani, dihormati oleh negara-negara lain. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah haji Indonesia mah balalaki, salaropan, salabar. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau berangkat ke sana, bawa perbekalan sifat sobar. Separuh daripada ibadah itu ada pada kesabaran. Ulah gampang kasinggung, ulah gampang ngomong tentang gorengan batur, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Kenapa? Karena bisa merusak nilai ibadah haji kita. Na'udzubillah. Nuka dua, wala fusuq, jangan sampai berbuat fasik, berbuat lajur, berbuat dosa, melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilai manfaatnya, yang akan mencemari, yang akan mengotori nilai ibadah haji kita. Yang ketiga, wala jidala, jangan sampai kita non-jidal berbantah-bantahan. Ayah kajian tenang, Pak Abdi kantos ketika menjadi non-voter, ada pasangan suami istri dengan para seawai di hotelnya. Panjenah rek mangkat anak suci rek ibadah Islam muka kelima, tapi dirinya para seawai dipisahkan deh, ke pasya. Bahkan ada satu kejadian malah pisah rumah tangganya setelah pulang dari tanah suci. Nah, kenapa itu tadi? Tidak bisa mengendalikan diri, memperturutkan hawa nafsu, mudah marah, gampang tersinggung, tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga adab. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita melakukan 3 hal tercela yang disebutkan tadi, maka nilai hajinya kita tidak punya apa-apa di sisi Allah. Na'udzubillah. Berapa puluh juta, bahkan ratusan juta uang yang kita keluarkan pulang dari tanah suci, kita hajinya tidak diterima oleh Allah. Maka di sini pentingnya menjaga hati, menjaga lisan, menjaga sikap perbuatan kita. Lanjut, enggak? Nanti ada di sini ya. Tuh, makanannya tadi berapa kali? 128
Belum nanti ketika di Al-Husna, Arafah, Musdalifah, Mina. Bukan nama, alhamdulillah disukung makna. Tidak ada yang namanya jamaah Indonesia kelaparan, tidak ada insya Allah. Makanan apapun ada, buah-buah apapun ada, disediakan dan ada bisa beli sendiri. Terus siapkan percukupan ya bekal kita. Obat-obatan di bawah ibu bapak tidak bisa mengandalkan obat yang disiapkan oleh tim kesehatan. Anu sok lieur, anu gaduh pikiran, jangan andona. Bawa berbekalan obat. Niatkan ketika kita minum air Zam-Zam nawa itu syifa lillahi ta'ala. Jadi niat berobat karena Allah. Ibu makan minum, bapak makan minum, pokoknya mah dibawa enak. Ya, dibawa nikmat. Dibawa enak, dibawa nikmat, jangan mencela. Gerempesnya hati orang mencela makanan yang disediakan oleh pihak hotel, nanti malah tidak ada selera makan, malah jadi sakit. Lanjut. Itu Bu, perbekalan bapak ingat. Sudah siap? Disiapkan dari sekarang. Cuacanya masih dingin di Madinah. Masih dingin. Bawa jaket, bawa sweater. Bawa makanan yang cukup awet, dendeng, kentang musofa. Bawa nasi, ikan asin, kering. Iya. Nah, ada buku, sudah punya buku Bapak Ibu? Sudah mendapatkan buku belum? Belum. Nanti ya, bagi yang ikut KBH nanti akan dibantu. Bapak Ibu mandiri nanti silakan sampaikan ke kami, ke panitia, ke petugas. Nanti akan kami data Bapak Ibu yang masuk jamaah mandiri. Semua punya hak yang sama, tidak dibedakan sebagai jamaah haji Indonesia. Nah, di sana perbanyak doa, tumpahkan semua permohonan kebaikan Bapak Ibu jamaah di hadapan Allah selagi kita ada di maqam ijabah. Apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita adukan. Perbanyaklah waktu untuk ibadah. Kira hadai kesempatannya 3-2 kali, betul kan? Kalau sudah daftar haji, bisa daftar lagi 10 tahun kemudian. Usia ibu bapak terus parahan, baru bisa daftar setelah 10 tahun keberangkatan terakhir. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bekali diri dengan ilmu dan takwa. Insya Allah. Maqam ijabah multazam, maqam Ibrahim, Hijri Ismail, Al-Misab, atau Al-Misab, Pancoran, Mas. Nah, nanti ada ibu nanti bapak bisa lihat di sana, insyaallah. Zam-Zam. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ini maqam ijabah. Di samping sholat di Masjidil Haram, nilai pahalanya berapa ratus ribu? 100 ribu. Subhanallah. Termasuk sholat di Masjid Nabawi. Termasuk Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan sebelum Al-Husna, Arafah, Musdalifah, Mina, boleh melaksanakan sholat-sholatnya di hotel, akomodasi, sama nilai pahalanya. Ada keterangan dalam kitab buku yang disebutkan wayu'umu perlata sebanyak adanya di tanah haram, nilai ganjarannya pun insya Allah sama. Ya, bila mana ada jamaah yang memang tidak bisa memaksakan diri, apalagi persiapan untuk wukuf di padang Arafah. Safa dan Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kita diamaskan. Kemudian Arafah al-haju Arafah, haji itu identik dengan Arafah. Kalau tidak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Identik haji itu adanya wukuf di Arafah. Kalau umrah tidak ada wukuf. Kalau haji harus ada wukuf. Lanjut. Mabit di Musdalifah. Ada yang murur sebatas lewat saja, melintasi saja. Bagi jamaah yang resti, lansia ataupun yang difabel, tidak usah memaksakan untuk tinggal sebentar di situ. Mabit di situ, cukup murur
melewati orientasi saja, 25% mungkin ya. Kemudian Mina dan Raudhah. Ada makom tempat yang diijabah ketika kita ada di Raudhah. Tumpahkan semua kemenangan kita nanti di sana. Insya masih ada. Multazam bagaimana bentuknya kita lihat. Makom Ibrahim tidak jauh dari Ka'bah Baitullah. Ada jejak kaki Hijri Ismail berebut secara bergantian bersandar kepada Allah. Ya Allah tampilkan lancarkan sehatkan. Ya Allah tampilkan lancarkan sehatkan. Di mana orang insya Allah dilancarkan. Al-Mizab Ancoran Hajar Aswad, jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena jamaah haji itu luar biasa penuh berdesakan. Umroh aja susah, apalagi haji. Tapi mudah-mudahan Allah takdirkan bisa mencium Hajar Aswad. Kalaupun tidak menjadi masalah. Yang penting kita ada niat untuk ingin mencium Hajar Aswad. Zam-Zam tidak jauh dari Ka'bah. Sofa Marwah, Raudhah. Nanti ada tasreh ya, ada aplikasi yang Bapak Ibu siapkan nanti, insya Allah mendapatkan waktu yang leluasa, minimal setengah jam, maksimal 1 jam. Sok dipuaskan Ibu Bapak ibadah di situ, sholat sunnah di situ, munajat kepada Allah di situ, di Raudhah. Karena itu adalah makom ijabah. Atap Masjid Nabawi seperti apa? Gunung Uhud, Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Nah, baiklah, kita sama-sama memasuki materi manasik haji. Insya Allah jam 5 maksimal jam 5 siap? Atau jam 5 kurang seperempat mungkin? Ya. Kalau ada hal yang ditanyakan nanti silakan. Ataupun ada saran masukan nanti kami catat, akan kami sampaikan ke penyelenggara di kabupaten. Besok Bapak Ibu hadir ya? Hadir di Masjid Baitul Faizin karena Bapak Menteri Agama akan menyapa Bapak Ibu sekalipun secara virtual, secara melalui video call, secara Zoom. Nanti Bapak Ibu hadir besok jam 8 sudah ada di Masjid Baitul Faizin. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, langsung saja saya bacakan dulu ya dasar sumbernya. Kurang niatkan taklim karena Allah, karena kata Rasul, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'un. Ilmu itu merupakan petunjuk sebuah amal. Apalagi ibadah haji ini adalah salah satu ibadah mahdoh yang harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Karena dalam kitab Bahja disebutkan akmalul haji salah satu asya'a. Sempurnanya ibadah haji itu tidak kurang dari 3 perkara. Dinyatakan sempurna ibadah hajinya kalau sudah sempurna ibadah haji umrohnya diterima oleh Allah karena memenuhi 3 perkara. Yang pertama arkanun, penuhi rukun-rukunnya. Ada berapa rukun haji? Ada berapa rukun umroh? Ada berapa? Yang pertama rukun haji yaitu ihram. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i, perjalanan dari Bukit Sofa menuju Marwah. 7 kali putaran Bukit Sofa Marwah, balik lagi ke Bukit Marwah, Sofa Marwah ya. Kemudian apa yang terakhir? Tahallul, mencukur
terus tertib. Itu nanti ya mungkin dibahas oleh pemateri lain. Yang terpenting yang pertama, rukun hajinya dipenuhi. Salah satu rukun ditinggalkan bisa menjadikan batal ibadah hajinya. Yang kedua apa itu? Yaitu wajibatun, wajib haji. Jadi dalam ibadah haji tidak hanya ada rukun, tapi ada perkara wajib. Salah satu perkara wajib yang ditinggalkan tidak membatalkan hajinya, tapi dikenai denda ataupun fidyah. Bisa ditebus dengan seekor domba ataupun kambing berbadan sehat, ataupun bisa memberikan makan kepada fakir miskin, ataupun diganti dengan melaksanakan puasa. Bisa sampai 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari di tanah air. Kenapa? Karena meninggalkan salah satu daripada wajib haji. Nah ibu, karena kita bapak ini jamaahnya adalah hajinya haji tamatu, berarti kena dam. Itu dibahas nanti ya oleh pemateri lain. Kemudian yang ketiga, wasunanun, perkara sunnah. Maka di sini pentingnya kita mengamalkan sunnah Nabi. Apa yang disunahkan dianjurkan oleh Nabi itu yang kita kerjakan nanti di sana. Termasuk ketika kita ada di pesawat. Nah, kita sekarang sudah memasuki materi perjalanan di pesawat. Yang kita lakukan di situ yaitu yang pertama, perbanyak zikir, perbanyak membacakan sholawat, termasuk kita memperbanyak membacakan talbiyah atau apa yang bisa Bapak Ibu baca daripada kita berbicara yang tidak ada nilai manfaatnya, daripada malah akan mencemari nilai ibadah haji kita. Sekalipun kita belum nyampe di tanah suci, tapi dari perjalanan pun itu sudah harus kita jaga adabnya. Maka yang kita akan pelajari di sini ada bus safar. Mohon disimak punten. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini adab safar. Tata cara perjalanan ibadah haji ketika kita ada di pesawat. Ya. Yang bagi liman aradal khuruj ilal haji ayyakhlasa niyata lillahi ta'ala wa yasunuha minar riya was sum'ah. Maka seyogyanya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci untuk mengikhlaskan niat. Punten bisa ikhlaskan niat Bapak Ibu, serahkan sepenuhnya kepada Allah yang maha melindungi, yang maha menjaga. Sudah aku titipkan anak keluargaku di rumah. Ketika keluargaku tidak berangkat ke tanah suci, sudah aku titipkan kepadamu ya Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah, ikhlaskan semuanya, termasuk pangkat jabatan apapun yang kita miliki. Ketika kita sudah mulai berangkat ke tanah suci, semuanya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh jamaah haji pada saat akan melaksanakan perjalanan? Yang pertama, ikhlaskan niat, luruskan niat. Karena arti daripada haji itu sendiri adalah qasdul ka'bati linusuki, menyengaja mengunjungi Ka'bah, niatnya untuk ibadah. Linusuki, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk ibadah kepada Allah, tos niat ke ibadah. Di situ tidak diuningakan dina ieu kitab wa yasunuha minar riya was sum'ah. Tidak diniatkan riya. Apa riya? Dipamerkan, diperlihatkan supaya orang teh balik ke Mekah dipanggil hajah jeung hajina. Lamun teu disebut dipanggil nama hajina moal ngalieu. Aya di dieu kitu aya? Moal aya insyaallah. Aya geus mahal-mahal ngumpulkeun duit
nambahan pelunasan ge sampai mubat mabet urang yang kadi itu supaya mangkat tahun ayeuna balik di Mekah ayeuna teh disebat haji. Nah, ayeuna kitu aya insyaallah. Naudzubillah. Kenapa? Karena harus terhindar dari penyakit riya. Bukan untuk dipamerkan. Termasuk bukan untuk ditafakhur, disombong-sombongkan. Termasuk bukan ditujar, ulah diniatkan orang mangkat kata suci rek bisnis rokok. Kusabab harga rokok kretek di rumah mahal dibanding di negara urang. Ulah punya, ulah. Awal persiapan barak slok mah gitunya, tapi ulah diniatkan rek jualan di Mekah. Laisa ditujar, bukan diniatkan untuk berdagang, berniaga, bukan. Niat kita hanya satu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, mengedepankan yang kita tuju hanya untuk karena Allah, bukan untuk kepentingan apapun. Melaksanakan ibadah haji. Sepakat Ibu? Luruskan niat, hindari dari penyakit riya, ingin dipertontonkan kepada orang lain. Niat kita semata-mata ini adalah melaksanakan panggilan Allah, memenuhi rukun Islam yang kelima. Kemudian yang kedua, wajib alai ayyatuba min jami'il ma'asi. Wajib hukumnya Bapak Ibu jamaah tobat kepada Allah dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Kita berangkat ke sana punya kesalahan, punya dosa, segerakan minta ampun kepada Allah. Maka ketika di pesawat perbanyaklah kita membaca amalan-amalan mulia yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya punten diri disebutkan? Ketika Bapak Ibu ada di pesawat atau di kendaraan, ketika Bapak Ibu mendapatkan jalanan naik, mulai take off, mulai ada di ketinggian sekian ribu kilometer, itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia diuningaken, wa yustahabu at-tahlilu wa takbiru kullama sa'ida makanan murtafi'an. Maka disunnahkan Bapak Ibu ketika kita ada di pesawat, pesawat itu naik, ya, naik secara perlahan dengan penuh kenyamanan, kita duduk yang tenang, bersandar kita kepada Allah, bacakanlah yang dianjurkan oleh Rasul, at-tahlilu wa takbir, la ilaha illallah wallahu akbar. Soida ketika naik makanan murtafian pada ketinggian yang jauh, nanti akan kita rasakan di sana. Wa tasbih, dan membaca tasbih ketika apa? Idza habita makanan munfafadan, ketika menemui jalanan turun. Ketika mulai landing, perlahan-lahan kita bacakan subhanallah. Jadi intina kata Rasul, ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'u kalimatin. Ada 4 kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Dari arah mana Bapak Ibu membaca 4 kalimat itu tidak akan membahayakan sama sekali. La yuradu bihinna bi'aibadatan. Itu kata Rasul. Mau ngabahayakeun. Daripada orang ngomongkeun kagorengan batur, makanya sing tenang, sing jempling ketika kita ada di perjalanan di pesawat, perbanyaklah membaca 4 kalimat tadi. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Maka kata Rasulullah SAW, kunna idza sa'idna kabirna. Ketika kami naik, kami bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Wa idza nazalna sabbahna. Ketika kami turun, bacakanlah subhanallah. Insya Allah. Sudah berapa kali ucapan yang kita baca itu, insya Allah akan memudahkan ketika kita ditanya di padang mahsyar, ketika ditimbang amal perbuatan kita.
akan diberatkan amal kebaikan kita kalau kita memperbanyak membaca 4 kalimat yang dimuliakan tadi, insya Allah. Itu ibu bapak ya. Nah sekarang monggo dilihat tata cara sholat jamaah dan qashar. Kapan bisa kita melaksanakan tayamum? Mangga ibu, dalam Al-Quran di situ yang kita tahu fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik. Yang tadi kan ya. Jadi yang namanya tayamum apa itu ibu? Berwudu dengan menggunakan tanah. Di sini akan kita praktekkan tata cara bertayamum. Sekalipun ada air, tapi airnya terbatas karena kita ada di pesawat. Lamun di hotel mah leluasa, betul kan? Di bandara mungkin leluasa, tapi kalau sudah di pesawat terbatas tempatnya, terbatas kapasitasnya, apalagi air. Jadi bagaimana caranya? Disinilah kata Allah, antak suruh, maka bisa lakukanlah rukhsah. Kita bisa untuk bertayamum menggunakan tanah ataupun debu yang baik. Ada tata cara tayamum, bukan berarti wudhu dengan menggunakan air. Dan ada tata cara sholat. Dua tata cara yang kita pahami sekarang. Tata cara wudhu dengan menggunakan tanah ataupun debu. Yang kedua tata cara sholat. Ya. Misalkan di bandara ada waktu 1 jam nyampe jam siang, misalkan bisa ibu sholat zuhur asar ditarik. Mungkin sholat asarnya ditarik maju, atau mungkin sholat zuhurnya ditarik mundur. Maka ada yang namanya jamak. Jamak itu artinya digabung. 2 waktu sholat digabung dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya arti daripada jamak. Yang kedua ada yang namanya qashar. Qashar itu adalah diringkas. Yang tadinya 4, bilangannya genap menjadi 2. Betul. Yang bisa diqashar apa saja Bapak Ibu? Sok demutan deui. Nu kahiji nyaeta zuhur 4 rakaat. Biasa janten 2. Nu kadua asar kawitna 4 diqashar janten 2. Nu katilu salat isya nu kawitna 4 janten 2. Mana yang tidak bisa diqashar? Salat maghrib. Salat maghrib maka ditinggali 3 rakaat, tidak bisa diqashar. Ya, jumlah rakaatnya utuh. Dan sholat subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Sok mangga tinggali. Tamas, enggak silakan. Pelan-pelan ya. Mungkin dipraktekkan ya, Bapak, nanti kita praktekkan bisa di rumah lah. Karena Allah berikan rukhsah keringanan ketika kita dalam kondisi tertentu pada saat kita di perjalanan, baik di pesawat ataupun ketika kita nanti ada di sana, baik di bandara ataupun di tanah suci, kita bisa melaksanakan sholat jamaah. Bisa jamaah takdim dimajukan dari asar ditarik maju ke zuhur, bisa jamaah takhir dimundurkan dari zuhur ditarik mundur ke asar. Tapi ditambahnya di itu ada qashar. Qashar itu diringkas. Karena diperkecil biar terbaca dari atas. Tata cara sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah dan qashar adalah keringanan dalam Islam bagi musafir. Kita semua musafir, apalagi perjalanan ibadah. Yang boleh melakukan sholat jamaah takdim, takhir dan qashar bagi mereka dalam perjalanan ibadah atau bukan dalam keadaan melakukan perjalanan ya, maka dibolehkan kita meringkas sholat.
Berarti menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, sementara sholat qashar berarti meringkas jumlah rakaat sholat fardu dari 4 menjadi 2. Maka digedein sedikit. Nanti kita pakai tayamum ya, Pak. Niatnya bisa niat tayamum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Ini disebutkan fardunya karena sholat yang akan dikerjakan adalah sholat fardu, maka disebutkan fardiyahnya. Sholatnya sholat apa? Misalkan di situ kita niatkan tayamumnya akan melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, tapi disebutkan fardu sholatnya. Li istibahati fardhi sholati, untuk bolehnya melaksanakan fardu sholat. Karena sholat hukumnya fardu, sekalipun wudunya menggunakan debu ataupun tanah. Biasa lihatnya tadi dihafal ya, ataupun dalam bahasa kita dalam hati saya niat tayamum untuk bolehnya melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kapan mulai niatnya? Punten, rukun tayamum yang pertama niat. Kapan mulai ada niatnya? Pada saat, punten Bapak Ibu, ini misalkan pesawat, dinding pesawat, misalkan kita pastikan ya, di situ ada debu yang sekalipun tidak terlihat. Makanya Allah memerintahkan itu karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita lakukan, yang boleh kita kerjakan. Ini rukhsah dari Allah, jangan kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita termasuk hamba Allah yang sombong. Kenapa? Karena pada situasi kondisi tertentu. Di luar itu kembali kepada normal. Melaksanakan sholat dengan menggunakan wudhu, sebelumnya menggunakan air. Tapi pada saat-saat tertentu itulah yang dibolehkan, yang tadinya berwudhu bisa harus dengan air, tapi sekarang boleh dengan tayamum. Karena dalam kondisi tertentu. Yang pertama nih, niat tayamumnya bukan dari awal sebelum kita bertayamum, tapi pada saat kita sudah menempelkan telapak tangan kita ke dinding pesawat atau mungkin ke jok depan. Insya Allah kita yakini di situ ada debu yang kita lihat, ada soi dan toibah dengan debu yang halus, debu yang bersih. Berapa kali? Enggak, cukup mungkin 1 kali. Sambil niat, nawaitu tayammuma li istibahati fardhi sholati lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk bolehnya benangnya melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tempelkan ya, kita pastikan tangan kita, dua telapak tangan menempel debu. Setelah itu bagaimana? Pertama, setelah niat kita membasuh mengusap muka. Nah, tidak usah nanti akan lepas ya, hilang. Pastikan nempel ke telapak tangan kita, tempelkan ke wajah kita merata. Allahumma barik lagi binurika ya mata berbuku batas badu. Pastikan sampai ke batang hidung kita, menempel ke wajah, semua wajah kita, tidak sebagian, semua wajah kita. Sekalipun tidak dengan air tapi dengan debu. Bolehkah 1 kali? Silahkan. Yang terpenting kita harus yakin. Kata Rasul, al yakinu la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kalau kita yakin 1 kali cukup. Tidak usah 3 kali, apalagi kan namanya tayamum. Beda dengan air. Kalau air di bawah mah bebas. Disunahkan memang 3 kali, tapi ketika tayamum mungkin cukup 1 kali. Setelah wajah Ibu, Bapak kedua. Kedua tangan tempelkan lagi, bukan langsung dari wajah langsung ke tangan kanan tangan kiri, tempelkan dari tempelkan tangan kita. Tapi kalau bisa tidak di tempat yang sama, mungkin di bawahnya atau mungkin di
di pesawat, ya. Kalau bisa tidak di tempat yang sama, karena kita sedang bertayamum dengan menggunakan ada pasang kita. Ya, tempelkan kedua telapak tangan kita. Yang pertama tangan kanan dulu tayamum, disunahkan mendahulukan bagian kanan. Ininya, betul ya? Enggak. Sampai sini telapak ini tidak terkena telapak tangan kiri kita. Kembalikan ke tangan kiri. Tetap bila marofik sampai ke tayamun kanan dulu baru kiri. Setelah itu apa? Cukup. Tayamum itu niat mengusap muka dan mengusap masuk ke kedua tangan sampai sih. Tidak ada yang namanya kumur-kumur, tidak ada yang namanya cepir, tidak ada yang namanya membasuh kaki. Kalau sibuk di situ Bapak, tayamum karena waktu ya. Yang kedua, niat sholat. Biasa niat sholat kan? Bentar, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakaataini jam'an wa qasran. Ada jam'an wa qasran ya. Sekali lagi. Usolli fardhu zuhri rakaataini jam'an wa qasran takdiman ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Kata niatna upami niatna sholat zuhur 2 rakaat di jamak qasar, jamak takdim. Artinya apa? Ditarik ya. Asar ditarik ke zuhur. Kalau misalkan asar jamak takhir bagaimana? Hanya diganti takhiran. Ini untuk lebih memudahkan niatnya. Kan ayat ilahi, ayat alanya anu gampil matos ma'al asri, ma'azuhri itu saja. Ma'al asri bersama dengan asar, lamun digabungkan sareng asar. Ma'azuhri lamun digabungkan sareng zuhur. Yang membedakan di situ apakah takdiman jamak takdim atau takhiran jamak takhir. Kalaupun kosron ada lafaz kosronnya. Sekali lagi ya. Usolli fardhu zuhri. Ya. Jam'at takdimin ma'al asri kosron rakaataini lillahi ta'ala. Maka dua versi sama niatnya. Dua nangge sah. Yang penting ayat zuhurna, ayat asarna ada jamaknya, ada kosor. Maka dibaca lagi Bapak Ibu ya, dipelajari lagi terkait tata cara sholat jamak takdim, jamak takhir yang kosor. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir ayat kosor. Sekap Ibu Bapak sampai di situ. Silakan supaya lebih leluasa di bumi, di rumah kita pelajari lagi tata cara sholat jamak. Ketika kita dalam perjalanan jauh, apalagi perjalanan ibadah ke tanah suci, gunakan rukhsah ini ya, bukan berarti kita meringankan hukum Allah, justru melaksanakan apa yang diringankan oleh Allah dalam kondisi-kondisi tertentu tadi. Dengan apa yang kita ambil dengan jamak takdim, jamak takhir dan kosor. Waktu sudah menunjukkan jam 5, sementara itu saja. Maka apabila ada yang ditanyakan nanti kita catat, kalau waktu tidak cukup nanti akan kita sampaikan. Ada hal yang jadikan masukan maka sampaikan. Rupina adalah pengintan sikap. Pada episode dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah materi mudah-mudahan bisa diserap semuanya, nggak ada yang berbuang, bisa diamalkan. Tadi ingat lagi ya, terutama tadi ya, masalah tayamum, masalah niatan kita, nanti meluruskan niat kita, tahsinul niat ya, membaguskan niat kita dalam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hati kita
bersih dan ibadah-ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sudah tiba dan kita sudah sampai pada akhir acara. Sebelum kami tutup acara ini, ada informasi dari Ketua Provinsi Jabatan kita dan bahwa untuk pelaksanaan prinsip tingkat kabupaten Bogor insyaallah besok akan dilaksanakan seperti biasa di Pemda ya, di Pemda ini ya. Hadir ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya hadir di Pemda Bogor. Kemudian hari Minggu ya, hari Ahad seperti biasa hadir ke sini lagi. Siap ya semuanya ya? Semangat. Nah, artinya semangat mengisi diri kita dalam ilmu yang insyaallah akan kita amalkan. Dari kami nama panitia sesungguhnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, kami mohon sekilas-kilasnya dan kita ucapkan kepada pemateri seperti yang berprestasi dan sama-sama mengucapkan alhamdulillah jazakallahu khairan. Dari kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini membuarkan diri sambil mengambil nasi kok di luar. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon tamu Allah yang telah meluangkan waktu untuk